الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر ولك المجد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا رسول الله صادق الوعد الأمين. فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله تعالى، فقد فاز المتقون. اعلموا أن الله تعالى يقول في كتابه الكريم وهو يحثكم على طاعته في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صدق الله العظيم. Saudara-saudaraku seiman dan seakidah, kaum muslimin jamaah Jumat pada hari ini tanggal 6 Muharram Al-Muharram 1446 Hijriah, Jumat pertama Tahun Baru Islam. Pertama-tama saya sebagai khatib menyampaikan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disampaikan kepada kita semua, baik saya yang menyampaikan maupun kita yang mendengarkan. Wasiat ini selalu berulang-ulang setiap saat, bahkan dijadikan rukun khutbah. Paling tidak sekali dalam sepekan kita harus mendengarkan wasiat ini. Wasiat ini akan terus bergema, akan terus disampaikan sampai kiamat, sampai dunia berakhir dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasiat tersebut, saudara-saudara, siapapun kita, umur berapapun kita, status yang kita sandang apapun itu, sebaik-baik bekal dalam hidup dan kehidupan ini adalah dikala kita mengenal Allah
Subhanahu wa ta'ala. Dikala kita mengenal Allah dalam diri kita, kita mengenal Allah Ta'ala di dalam kehidupan kita, dimanapun kita berada, selalu muaranya adalah Allahu Akbar. Hanya Allah Ta'ala yang maha besar. Bertakwalah kepada Allah Ta'ala dimanapun kita berada, di saat lapang maupun di saat sempit, di saat sehat maupun di saat sakit, di saat malam maupun di saat siang, di saat kita beramai-ramai seperti ini, maupun di saat kita sudah sendirian. Sebaik-baik bekal yang menghunjam di hati kita adalah dikala kita merasa bahwa Allah Ta'ala selalu memantau dan melihat kita. Dan itulah hakikat daripada pesan takwa yang selalu diperdengarkan kepada kita semuanya. Terlebih saat ini, saudara-saudara, tahun baru Islam 1446 Hijriah, tanggal 6, pertama kali Jumat pada tahun baru ini. Dan alhamdulillahirabbil alamin, kita juga kedatangan tamu agung pada hari ini, yaitu keluarga-keluarga kita, orang tua kita, tetangga kita yang baru pulang dari tanah suci, tanah yang beribu-ribu kisah. Satu sholat di sana Allah lipat gandakan dengan 100.000 kali sholat di luarnya. Subhanallah. Pada hari ini kita sambut mereka dengan sukacita, dengan harapan mudah-mudahan semua jamaah haji ini di hari-hari mendatang tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab mereka telah melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka telah melihat bagaimana semangat umat Islam di dunia. Allahu Akbar. Mereka menapaki sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam, mulai dari mereka tawaf mengelilingi Ka'bah, sa'i, bahkan mereka wukuf di Arafah yang selalu dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap tahun akan terjadi. Saudara-saudara, tidak ada harapan kecuali mudah-mudahan mereka membawa keberkahan kepada kita semuanya. Mereka istiqomah di jalan Allah Ta'ala, semakin semangat untuk membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala, terlebih untuk dirinya masing-masing dan keluarga sekitar. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita yang menyambut hari ini kedatangan mereka juga mudah-mudahan mendapatkan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Ini salah satu bukti bahwa di tahun baru Islam kita harus cepat-cepat mendatangkan perubahan kepada diri kita. Sebab kalau bukan kita yang merubah diri kita, tidak mungkin orang lain akan datang merubah diri kita. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguh Allah itu tidak akan merubah satu komunitas, tidak akan merubah satu kaum itu, satu orang itu, manusia itu. Tidak Allah akan ubah kecuali dirinya yang mengubah dia sendiri. Allahu Akbar. Itu salah satu pesan dari
hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari kota Mekah ke kota Madinah, yang semua kita tahu sejarahnya. Rasulullah tinggalkan ibu pertiwinya, Rasulullah tinggalkan tanah tumpah darahnya Mekah. Kenapa Rasulullah tinggalkan? Karena di situ penuh dengan kegelapan. Allah Akbar. Penuh dengan dosa, penuh dengan kemaksiatan. Bukan itu tidak terjadi dalam hidup kita, saudara-saudara. Allahu Akbar. Begitu banyak godaan saat ini agar kita tidak mau datang ke masjid. Terkadang godaan itu dari diri kita sendiri, terkadang godaan itu dari lingkungan kita, sehingga kadang-kadang kita malu. Saya malu pergi ke masjid. Ya, Allahu Akbar. Lalu siapa lagi yang akan mengetok pintu hati kita? Hijrah tahun baru Islam telah datang kembali, mengetok batin-batin kita untuk mau berubah dari kegelapan. Tatkala disebut kegelapan, saudara-saudara, itu adalah kebodohan. Ya, subhanallah. Kebodohan, kedunguan, keegoan kita. Itu kadang-kadang yang membuat diri kita itu merasa angkuh. Ya, naudzubillah. Kebodohan itu terlalu merasuk di hati kita, sehingga kita enggan untuk memperdalami ilmu-ilmu yang akan mengangkat derajat kita. Oleh karena itu, saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketahuilah bahwa hanya Allah lah sebagai teman baik kita yang mampu mengeluarkan kita dari dunia kegelapan kepada dunia yang bercahaya, yaitu Islam. Rasulullah tinggalkan Mekah bukan karena dia cinta kepada Mekah, tetapi kehidupan di Mekah saat itu sungguh penuh dengan keangkuhan, dengan kesombongan, dengan kemaksiatan, dengan kemusyrikan yang jauh bertolak belakang dengan visi dan misi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kata Allah Subhanahu Wa Taala, berangkatlah wahai Muhammad, pindahlah dari kota Mekah. Apa yang dia dapatkan di kota Madinah? Allah Akbar. Kehangatan Rasulullah dapatkan dari para sahabat, keakraban datang. Kenapa ada keakraban dan kehangatan itu? Dengan keberkahan iman yang para sahabat-sahabat miliki saat itu. Maka saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita perbaharui iman kita. Mari kita perbaharui semangat agama kita. Tidak ada yang bisa membangkitkan semangat kita kecuali apabila komunitas kita itu komunitas yang baik, lingkungan kita itu lingkungan yang baik. Maka cepat-cepatlah keluar dari lingkungan-lingkungan yang tidak baik. Allah Akbar. Ya, carilah lingkungan yang berilmu dan beradab. Carilah lingkungan yang akrab dengan keimanan dan ketaatan. Salah satu tempat yang bisa mengilhami kita untuk ketenangan itu adalah rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala ada jamaah yang mencari-cari masalah di masjid, justru dipertanyakan hati dan imannya. Kenapa? Sebab masjid adalah tempat ketenangan dan kedamaian. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mari sama-sama kita ubah cara pandang kita. Di awal tahun baru Islam ini, introspeksi diri kita.
Sudah berapa kali saya ke masjid? Sudahkah saya cinta datang ke masjid? Tak kala kita sebagai pengurus masjid, apa yang sudah saya perbuat untuk rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga antara pengurus dengan jamaah bersama-sama untuk memakmurkan masjid. Innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir. Tidak ada yang mampu memakmurkan masjid kecuali orang-orang yang betul-betul memiliki iman kepada Allah dan yakin bahwa suatu saat nanti hidup ini akan berakhir. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu. Innahu huwas sami'ul 'alim. Fastaghfiruhu